Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan, di masa pandemi ini jangan lupa dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, gunakan masker. Pada pembelajaran bahasa kali ini kita akan mempelajari materi cerita pendek. Cerita pendek yang akan kita pelajari adalah mengenai struktur cerita pendek. Tujuan pembelajaran dari struktur itu adalah agar siswa dapat menelaah struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Nah, memasuki struktur, Ibu akan perkenalkan satu persatu struktur cerpen tersebut. 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita. Bagian ini berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga latar suasana. Untuk contoh, kita langsung mengambil salah satu cerpen dengan judul Pohon Keramat. Pada cerpen itu, paragraf 1 dan paragraf 2 itu termasuk struktur orientasi. Untuk paragraf 1 isinya, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat, karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Paragraf 2 dari contoh orientasi. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek, sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Struktur yang kedua itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa menyajikan urutan peristiwa yang terjadi pada teks atau rangkaian kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa-peristiwa tak terduga. Contoh dari rangkaian peristiwa itu adalah konon saat penduduk di kampung saya ada seorang maling budiman, seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Rangkaian selanjutnya. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang. Rangkaian selanjutnya, Jaya Sakti, begitu nama si maling budiman itu, lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda
dengan dipandu centeng-centeng Demang, pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Rangkaian selanjutnya. Karena cerita yang dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke kelebat Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah. Ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa Gunung Beser. Ini rangkaian selanjutnya. Komplikasi adalah struktur yang ketiga dari cerita pendek. Komplikasi, momen ketika tokoh dalam cerita mengalami konflik. Contoh, kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing. Tapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Contoh selanjutnya, perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita? Contoh, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini adalah bermain gitar dan berteriak sepuas-puas. Nah, itulah tadi materi struktur cerpen yang kita pelajari. Semoga anak-anak paham dan mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu lewat WhatsApp. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.